Untuk menang dalam basket, kita harus mencetak angka. Dan ada banyak cara untuk mencetak angka. Mulai dari layup, dunk, dan menembak. Menembak yang paling basic biasanya dilakukan dari atas kepala. Namun ada juga beberapa tembakan berikut yang dilakukan secara tidak sengaja atau ngawur, tapi masuk. Bahkan sangat tidak masuk akal dan tidak bisa dinalar. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Aksi Tembakan Terhoki dan Ngawur dalam Sejarah Basket NBA. Untuk yang pertama, ini dilakukan oleh salah satu pemain terbaik dalam sejarah NBA sendiri. LeBron memang terkenal bisa menembak dari mana aja, dengan cara apa aja. Ini dilakukan dari belakang papan loh. Tapi ini masih mending, karena LeBron masih sempat mengeker bola sebelum menembak. Gimana kalau ini dilakukan dengan akrobatik, sambil bolanya diputar-putar? Biasa aja, coba lihat slow motionnya ini. Keren banget kan? Tapi ini masih mending guys, karena tembakan selanjutnya ini masih masuk meskipun sudah dipeluk oleh musuh. Mungkin ini salah satu teriakan terkeras penonton dalam sejarah NBA. Tapi setidaknya Westbrook melakukannya dengan badan yang seimbang. Gimana kalau tembakannya dilakukan setelah didorong musuh? Tapi dia sengaja ngelempar sambil nggak ngeliat ring. Iverson now with it for Denver. Got fouled and one. Wow. Sengaja nggak lihat ring loh. Kurang hebat apa Iverson? Tapi gimana kalau dengan badan yang lebih nggak seimbang lagi? Well, pada 2016, Paul George memasukkan tembakan tergila dalam karirnya. Ya, malangnya ia tidak mendapat pelanggaran dari wasit. Tapi masih mending ya, karena George masih bisa ngeliat ring sedikit meskipun cuma sepersekian detik. Dan ini masih kurang jauh sih. Gimana kalau sama-sama pengen dapat foul tapi dari setengah lapangan? Wih, gila banget ya guys. Hampir mustahil loh. Tapi tenang guys, ada yang lebih jauh lagi. Bahkan sampai dari luar lapangan loh. Nggak percaya? Tuh, sampai luar lapangan kan? Nggak percaya. Tapi sayang ini nggak dihitung ya guys, karena harus diumpan ke dalam lapangan dulu. Oke, next. Sebagai pemain NBA yang hebat, Anda juga harus punya hang time atau lompatan yang sangat tinggi dan lama, atau terbang. Untuk itu, terkadang pemain-pemain bisa terbang dan melayang di udara. Seperti pemain terbaik sepanjang sejarah ini. The Bulls can go up 14. Jordan past Petrovic. Waduh. Berapa detik tuh Jordan di udara? Tapi masih mending guys, karena ini cuma reverse biasa kan. Yang selanjutnya ini, gimana kalau dilakuin dengan sedikit berputar-putar? For the first 6 points, for Dallas came back. Nick Young with a nice move. Reverse. Layup is in. Spectacular play by Nick Young. Ya, ia melakukan 360 reverse. Sangat tidak masuk akal bukan? Tapi setidaknya Nick Young masih sempat ngelihat papan sedikit. Dan gimana kalau tembakan itu dilakukan dengan full ngawur tanpa ngelihat ke arah ring? Aduh, bukannya keren tapi kasihan juga ya John Wall. Jatuhnya pasti sakit tuh. Tapi guys, ada yang lebih sakit lagi guys. Dan ini dilakuin sama pemain yang banyak dibenci sama pemain lawan. Salah satunya sama LeBron.
Masuk sih, masuk. Tapi sakitnya kayak gimana tuh? Tenang guys, masih ada yang lebih gila lagi dari tembakan-tembakan ini. Gimana kalau ini dilakuin saat Hustle ngambil bola waktu mau out? Nggak mungkin lah, nggak mungkin ada yang bisa. Ayo guys, gimana nggak kaget tuh? Lawannya aja sampai nunduk kayak gini. Kita lanjut. Di basket tentu ada yang namanya shot clock. Kalau dalam 24 detik, tim offense tak berhasil menembak bola sama sekali, mereka akan dikenai pelanggaran shot clock dan bola diberikan ke lawan. Beberapa tim ada yang pasrah karena tak berhasil menembus defense lawan dan akhirnya memilih menembak ngawur. Seperti yang dilakuin sama Reggie Jackson ini. Ia pasrah dijaga oleh center yang jauh lebih tinggi darinya. Tapi masih masuk loh. Tapi ini masih mending loh, karena Jackson masih sempat memegang bola selama beberapa detik. Gimana kalau waktu yang tersisa cuma 0,1 detik doang? Bahkan nggak bisa dikeker kan waktu mau nembak bolanya? Gimana tuh? Ya, Booker memasukkan bola dengan model bermain volley. Aduh, ini pemain basket atau pemain volley nih? Ya, gimana lagi? Orang cuma 0,1 detik doang. Well, tapi tahukah kalian kesamaan beberapa tembakan ini? Yaitu mereka tidak dilakuin di akhir-akhir pertandingan. Jadi, gimana kalau kita berpindah ke tembakan yang ngawur dan masuk dan hoki, tapi juga menentukan kemenangan timnya? Pertama, kita punya tembakan Kevin Durant yang satu ini. Dia mendapatkan 4-point play ketika timnya ketinggalan 5 poin. Keren banget ya. Well, sayangnya di game ini Thunder masih tetap kalah. Dan tembakan itu masih kalah keren sama yang satu ini, yang dilakuin sama salah satu pemain terbaik NBA di era 2010-an kemarin. Ya, nggak hanya menang, tapi tembakan ini dilakuin dengan ngawur. Cuma satu kaki doang. Dan ini dihitung 3 angka loh. Well, keren banget ya. Masih kalah sama yang satu ini. Gimana kalau di detik-detik akhir, waktu sisa sedikit, dan inbound bolanya dari jauh? Aduh, gimana caranya ya? Udah pasti kalah lah. The lead is free. Love, LeBron, and got it! Banks it in! Nih, siapa lagi nih yang mau ngeraguin LeBron? Gamenya sampai overtime dan akhirnya timnya LeBron menang loh. Tapi masih kalah keren sama yang satu ini guys. Gimana kalau gue tanya ke kalian? Rasanya gimana kalau kalah gara-gara tembakan ngawur dari setengah lapangan? Ya, gue tahu meskipun Hornets itu tim yang cupu, tapi nyesek banget kan kalah sama tembakan yang kayak gini. Tapi menurut gue ini masih kurang jauh guys. Ada lagi yang lebih ngawur tapi masuk juga loh. Dan lebih jauh juga. Aduh, gimana nih guys? Kalau kalahnya gara-gara gini, bisa nggak tidur seminggu nih? Well, kalau kita bahas tembak menembak, nggak afdol kalau kita nggak masukin nama Kobe. Dalam karirnya, Kobe memang terkenal sebagai pemain yang dalam tanda kutip maruk. Tapi masalahnya, maruknya itu masuk. Bahkan sampai di detik-detik akhir pun, udah dijaga ketat dan nggak bisa kemana-mana, masih bisa masuk loh. Kobe with it, guarded by Patterson, staying outside the arc, dribbling. Patterson keeps his feet. Kobe I got broads in Atlanta.
Aduh, gimana caranya coba? Ya, namanya juga Kobe. Tapi ada satu tembakan terakhir guys, yang mengonfirmasi legasi Kobe sebagai shooting guard terbaik di era 2010-an, mengalahkan musuh bebuyutannya. Cuma satu kaki doang loh, di depan Dwayne Wade lagi. Oke, itu aja buat episode kali ini guys. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.